Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kembali ya, kita lihat perilaku Jenderal Dudung. Sekarang dia berkelahi ya, dalam tanda petik, dengan anggota DPR Effendi Simbolon. Tempo hari dia berseteru dengan Habib Rizik Syihab. Apa itu? Jadi awalnya tersebar rekaman berdurasi, ini kata Tempo ya, saya baca di Tempo, ada video rekaman 2 menit 51 detik ya. Dalam video itu Jenderal Dudung ya, Dudung memberi perintah agar prajurit TNI Angkatan Darat bergerak untuk merespon pertanyaan anggota Komisi Pertahanan DPR Effendi Simbolon dari PDIP ya. Ini kata Dudung gini, silakan kalian bergerak, kata Dudung dalam rekaman tersebut Rabu 14 September 2022. Berdayakan itu FK, PPI, dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon. FKPP itu Forum Komunikasi Putra Putri ABRI kalau nggak salah ya. Pokoknya anak-anak putra putri dari anggota TNI lah itu. FKPP ini didirikan oleh salah satunya oleh Surya Paloh dulu ya. Pernyataan Dudung itu merespon Effendi Simbolon yang mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Staf Angkatan Darat dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR. Pernyataan Effendi kemudian merembet ke soal disharmoni di tubuh TNI, terutama antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung. Dia, maksudnya Effendi Simbolon, bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas dan menggunakan kata gerombolan. Jadi tidak ada kepatuhan, kata Effendi. Nah ini terus ribut ya. Ribut gara-gara pernyataan awalnya di pernyataan Effendi Simbolon, terus kemudian direspon oleh video dari Dudung. Kita bacakan ya, judulnya ini. Kemudian ada 17 LSM, Koalisi Masyarakat Sipil, terus menghajar ya dalam tanda petik sikap dari Dudung ya. Koalisi Sipil minta Presiden dan DPR mengevaluasi, dicuci dulu Mi, mengevaluasi KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Reporternya Imah Dini Safira. Reporternya, editornya siapa ini? Sorry pakai kacamata supaya kelihatan ganteng. Juli Hartono ya. Ditulis Kamis 15 September 2022 jam 21.25 ya. Semalam ini. Tempo.co, Koalisi Masyarakat Sipil ya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai tindakan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengarahkan anggotanya untuk merespon pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Ini dalam perspektif koalisi masyarakat sipil ya, untuk reformasi sektor keamanan ya. Kok bisa kita lihat ya, jadi bertentangan ya tindakan ucapan dari Dudung yang merespon Effendi Simbolon dengan memberikan arah supaya anggota FK PPI bergerak ya, untuk merespon Effendi Simbolon. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Effendi melontarkan isu disharmoni di tubuh TNI. Menurut mereka, pernyataan Effendi bersifat konstitusional ya, dan dijamin undang-undang. Hal ini juga menjadi bagian
dari fungsi pengawasan Komisi 1 yang salah satu mitranya adalah TNI. Jadi ucapan Effendi Simbolon itu adalah ucapan bukan atas nama pribadi, tapi dia representasi sebagai wakil rakyat, dan itu dilindungi oleh undang-undang dan dia bersifat konstitusional dalam perspektif 17 koalisi masyarakat sipil. Tindakan, kita bacakan lagi ya, dalam tanda petik ini, tindakan KSAD atas pandangan seorang anggota DPR merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Tindakan itu tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Ya. Sikap tersebut adalah cermin dari tentara berpolitik dan tidak menghormati supremasi sipil, bukan tentara profesional, kata Koalisi Sipil dalam pernyataan tertulis pada hari Kamis 15 September 2022. Sebagai instrumen pertahanan negara, koalisi menilai institusi militer mesti tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan oleh otoritas sipil. Adapun pernyataan anggota dewan seperti Effendi Simbolon seharusnya bisa dijadikan bahan refleksi. Kok jatuh, Rek? Bisa dijadikan bahan refleksi. Ya kan? Bisa dijadikan bahan refleksi. Ya. Bisa dijadikan, sehingga instrumen pertahanan negara, koalisi menilai institusi militer meski tunduk terhadap kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan otoritas sipil. Ya. Adapun pernyataan anggota dewan seperti Effendi Simbolon seharusnya bisa dijadikan bahan refleksi, ya, dan evaluasi atas berbagai masalah yang melibatkan TNI. Pernyataan anggota dewan bukanlah representasi perorangan, melainkan representasi rakyat. Oleh karena itu protes ya maupun intimidasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh DPR sama saja artinya pimpinan TNI AD tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada DPR, anggota DPR terpilih. Nah, ini problemnya ya. Jenderal Dudung itu tidak terima terhadap pernyataan Effendi Simbolon. Salah satu pertanyaannya menganggap terjadi disharmoni di tubuh TNI dan ada istilah gerombolan di situ. Nah, menurut masyarakat sipil, Koalisi 17 masyarakat LSM, Koalisi Masyarakat Sipil dalam 17 LSM itu menganggap ucapan Dudung itu melanggar tidak sesuai ya dalam alam demokrasi, karena ucapan si ini anggota DPR itu adalah bukan refleksi pribadi, bukanlah ucapan seorang pribadi Effendi Simbolon, tapi dia mewakili suara rakyat karena dia sebagai anggota DPR ya. Dan protes yang dilakukan oleh Dudung ya kan, dan intimidasi ancaman karena dia kemudian menyuruh anggota FKPP itu untuk bergerak ya, untuk meniadakan atau memprotes ya pernyataan Effendi Simbolon. Sikap yang diambil oleh Dudung ya, dengan mengarahkan pihak lain untuk menyerang dalam tanda petik anggota DPR itu sama saja artinya pimpinan TNI tidak menghargai mandat rakyat yang telah dititipkan kepada anggota DPR terpilih. Ini satu sisi memang semacam terganggu ya dengan kritik oleh Effendi Simbolon tuh, Dudung itu terganggu. Memang kalau pimpinan yang lebih tinggi itu biasanya cenderung anti kritik ya. Anti kritik seharusnya betul kata masyarakat sipil itu diterima aja sebagai bahan evaluasi untuk
penyempurnaan dari sistem di dalam tubuh TNI AD dan memperbaiki keadaan yang dianggap tidak sesuai dalam perspektif masyarakat sipilnya. Harusnya dijadikan bahan refleksi, bukan terus melakukan satu pukulan balik ya terhadap kritik-kritik itu. Memang orang yang dikritik itu, kalau dalam penelitian Dale Carnegie, orang itu dia mengungkapkan kasus-kasus pertarungan elit di Amerika sejak zaman Abraham Lincoln, ya. Kemudian presiden siapa itu, ada bukunya khusus, dia menulis tentang riwayat hidup dari Abraham Lincoln yang dia tulis selama 3 tahun. Cenderung itu orang itu kalau dikritik, rupanya bukan kasus Indonesia saja, kasus Amerika, Abraham Lincoln juga begitu. Dia menulis surat kepada jenderalnya itu dengan penuh amarah ya. Kenapa nggak langsung menyerang musuh saat musuh sudah terdesak di pinggir sungai dalam pertempuran utara selatan, dalam proses pembebasan Buddha itu kan kemudian terjadi perang saudara di Amerika itu. Nah itu dikritik keras ya. Nah kritik surat yang keras itu dari Abraham Lincoln itu kemudian ternyata itu yang harusnya ditujukan ke jenderalnya itu ternyata tidak jadi dikirimkan karena diambil oleh istrinya. Alangkah bahayanya kalau kritik keras itu waktu itu diberikan dan di surat itu dilayangkan, tentu jalan sejarah dari Amerika itu berbeda ya. Kebijaksanaan kebijakan Abraham Lincoln sebagai presiden waktu itu justru membuat sejarah Amerika seperti yang kita kenal sekarang. Jadi inti dari kasus di zaman Abraham Lincoln adalah manusia itu kalau dikritik biasanya dia akan memiliki mekanisme pertahanan diri. Pasti dia membela diri dan itu universal sebagaimana yang dilakukan oleh Jenderal Dudung sekarang. Dia dikritik oleh Effendi Simbolon dan dia melakukan tidak bisa menerima meskipun dia seorang jenderal, dan dia mencoba untuk menggerakkan FKPPI untuk memukul balik dari anggota DPR Effendi Simbolon. Koalisi yang terdiri dari 17 LSM ini mendesak DPR dan Presiden segera mengevaluasi Dudung. Menurut koalisi 17 LSM ini, ya, sikap Dudung merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil. Ya. Sebelumnya cuplikan rekaman rapat berisi perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tersebar dalam rekaman berdurasi 2 menit 50 detik 51 menit tersebut. Dudung memberi perintah agar prajurit TNI bergerak untuk merespon pernyataan anggota Komisi Pertahanan DPR Effendi Simbolon. Silakan kalian bergerak. Oh, dia justru menggerakkan ini ya, anggota TNI ya, bukan hanya FKPPI ya. Kalau FKPPI sipil kan, kalau anggota TNI itu berarti masih aktif ya. Jadi dia menggerakkan dua sayap sekaligus ya, TNI, anggota TNI dan anggota-anggota dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI ya. Silakan kalian bergerak, kata Dudung dalam rekaman tersebut. Rabu 14 September 2022, berdayakan itu FKPPI segala macam untuk tidak menerima penyampaian Effendi Simbolon. Pernyataan Dudung tersebut merespon Effendi Simbolon yang mempertanyakan ketidakhadiran KSAD dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR. Pernyataan Effendi kemudian merembet ke soal disharmoni di tubuh TNI, terutama antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Jenderal Dudung. Dia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas dan menggunakan kata gerombolan. Jadi tidak ada kepatuhan, kata Effendi Simbolon. Moga-moga ya, jangan berlarut-larut lah ya. Dan
terimalah kritik itu dengan proporsional, jangan membuat persoalan tambah melebar ya. Kita sudah dihadapkan oleh persoalan semacam demoralisasi di tubuh Polri, ya kan? Gara-gara manuver dari dan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan jaringannya yang membackup bosnya Verdi Sambo. Sudah rusak citra Polri di mata masyarakat gara-gara pimpinannya seperti itu, ya. Tindakan, ucapan dan manuver-manuver ya, ambisi pribadi dari Verdi Sambo itu sudah merusak, menjadi semacam broken system dalam Polri. Sekarang jangan sampai kekuatan yang tersisa dalam TNI itu dirusak ya oleh TNI sendiri, oleh tokoh-tokoh TNI sendiri, oknum-oknum TNI sendiri yang justru akan memperkeruh suasana dan tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap TNI kita yang lebih baik dan lebih profesional di masa depan. Saya Yudi Pramuka, tuang donatur di Padang YouTuber tertuah di semesta fasbir sabrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.